Teori basis data 2, bab 6, constraint. Tujuannya memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Apa itu constraint? Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, unique key, primary key, biasanya disingkat dengan PK, foreign key, dan check. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5. Kemudian sintaks penulisan constraint yaitu create tabel, skema tabel, kolom data type, default expression, kolom constraint, tabel constraint. Kemudian contoh penulisan constraint: create tabel employee ID, number isikan 6, first name varchar 20, job ID varchar 10, not null. Constraint imp /id pk, primary key-nya employee ID. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai 0. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau PK otomatis tidak boleh null. Not null constraint, atau tidak ada baris yang berisi nilai 0 untuk kolom last name. Not null constraint, tidak ada not null constraint. Terdapat baris yang berisi nilai 0 untuk kolom departemen ID. Pada kolom departemen ID ini terdapat nilai 0, tetapi yang untuk last name-nya tidak ada baris yang berisi nilai 0. Kemudian contoh penggunaan constraint not null: create tabel employees, employee ID number 6, last name varchar 25, kemudian diberi nama sistem not null, salary number 8, maksudnya angka 8,2, commission PCT numbernya 22, hire date constraint emp hire date, NN not null, diberi nama usernya. Kemudian lanjut ke constraint unique queue. Constraint unique queue mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat untuk ilustrasi penggunaan constraint unique queue. Berikut adalah dari tabel employees, di mana IMP ID, last name ID, dan email. Untuk menginsert diperbolehkan, tidak diperbolehkan karena sudah ada. Pada insert ini nama dari JS Smith ini tidak diperbolehkan karena sudah ada. Kemudian kita lanjut ke perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Create tabel employees, create ID number 6, last name varchar 25, not null. Jangan lupa, jika ingin not null harus diisi, maka ditulisi not null. Email varchar 25, salary number 8,2, commission PCT number 2,2, hire date-nya date not null. Constraint IMP email UK unique queue email.
Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key: create tabel department, department ID nomor 4, kemudian department name, kemudian varchar 30, constraint dep nama not null juga. Kemudian untuk manager ID kita pakai number 6 dengan angka 6, location ID number 6. Kemudian ilustrasi penggunaan constraint primary key. Kita menggunakan tabel department di mana primary key-nya adalah department ID, kemudian department name, manager ID, location. Pada department ID tidak diperbolehkan atau null value. Kemudian kita lanjut ke constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu baris yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key yaitu pada tabel departemen dan tabel employee. Foreign key-nya di sini menggunakan departemen ID, sedangkan di tabel departemen itu terdapat departemen ID, maka tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas seperti tadi: create tabel, nama tabelnya employees, employee ID-nya kita isikan dengan number 6, last name varchar 25, kita tambahi dengan not null, email varchar 25, salary 8,2, commission PCT number 22, hire date not null, department ID nomornya 4, constraint MP FK. Jangan lupa untuk menuliskan foreign key department ID, references department ID. Kemudian kita lanjut ke keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. References mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris departemen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete side null mengkonversi departemen foreign key ke nilai null. Kemudian constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya: salary number kita isikan 2, constant EP salary min, check salary lebih besar 0. Kemudian kita lanjut menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel add constraint tipe. Menambahkan constraint, misalnya ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employers. Alter tabel employers add constraint IMP manager FK foreign key manager ID reference employers employee ID. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel, akan tetapi cara penulisannya berbeda, yaitu alter tabel drop constraint tipe. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employers, alter
tabel, nama tabelnya yaitu employers, drop constraints IMP manager FK, tabel alter untuk menghapus constraint primary key pada tabel department dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employers.department ID, alter tabel department, drop primary key case, kemudian tabel alter, berarti tabel sudah berjalan. Mendisable constraint, untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable department integrity constraint, tabel alter tabel employers, disable constraint IMP IDPK cascade. Kemudian untuk mengenable constraint, untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Cara penulisannya alter tabel dengan nama tabel employers, enable constraint IMP IDPK. Kemudian lanjut kepada cascade constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrate constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Kemudian untuk menampilkan constraint, tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity dan foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique key. Kemudian menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user count columns. Untuk penulisannya, select constraint name, column name from user count columns where tabel name sama dengan employers. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.